Kenapa langkah-langkah berduri menyusuri rawa lembah dan hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuk di badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau tertatih kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah, bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Gunung tinggi menjulang, samudra luas membentang, adalah lahan peneguhan. Hutan rimba, padang gersang, jadi ajang pembuktian. Hujan badai, terik panas kerontang, pastikan hiasi perjalanan. Saat langkah telah diayunkan, pantang surut ke belakang hingga sampai ke tujuan. Bertahanlah dan bersiap siagalah. Langkah-langkah berduri menyusuri rawa lembah dan hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Agul sebagai anggota Hamidah, kita Agul sebagai anggota pemudaan. Tapi ini mana, di jalan mana ya? Ke mana? Ternyata untuk bisa mencapai satu titik itu harus melintasi 4 hal. Pertama, tempat. Yang apa? Sukan orang tertiris. Semua aja kan tuh. Mawana rompi. Tidur-tidur megaya yang bukan rompi Cianjur tuh. Ya kan? Tapi datang ke dia tiris. Karena apa? Nggak kenal tempat. Dan ternyata masalah mengenal, masalah babacaan, opat tempat situasi dia saja bang. Itu ternyata juga, ayo siapa yang tahu ayat apa yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Surat apa? Baca. Opat yang dibaca. Di dieu kieu ayeuna abdi. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengenal. Dan ternyata juga kalau di dalam segi dakwah itu kan ngajak. Dalam teori kepemimpinan, pemimpin itu apa? Ngajak supaya anak buah miluan. Ya nggak? Tentu saja ada macam-macam cara. Lamun Sayyidina Ali, lamun Dina Umar, porok. Macam-macam bisa dia emar, bisa gepeng itu. Dia kesaki-aki lah toh, mau buku. Ayo dia nuku duit, bos. Berapapun gua beli. Oke, tuh gua duit. Gepeng. Ayo dia ku jabatan, pensiun. Udah nggak gugu. Maka modal yang pertama baca. Caranya supaya orang tahu sesuatu kenali dulu saha ngarana, urang mana. Kenapa juga harus tahu urang mana? Penduduk asli tawa lain. Ngarana si Emen, alamatna di Panumbangan. Ulah cukup ku semet tepi ka di Panumbangan, asli urang Panumbangan lain. Ngarana Nurdin, alamatna asli nanti cicing di Panumbangan.
Bangan. Aslinya di mana? Uskuru apa? Nah, ayeuna mun contoh aslina orang Kuningan lain penduduk dinya asli di dia kieu ayeuna geus sabaralina si eta cicing di Panumbangan orang Kuningan. Nah, beda dina nikah nyu kopi. Lam urang nikah nyu kopi ka urang Kuningan mah anyar kene di dieu panginjukeun kopi moal ngartieun. Lalu sabna sab di Kuningan mah kopi teh lain ditinyu di tembok. Urang Kuningan, urang Kuningan can hadir. Jadi Kuningan mah ninyu kopi teh nemok kopi. Ari salakina ngaranna teh si Mu. Aya awewe urang Kuningan deui. Cik minta muh lah. Lain minta salakina, minta nginum maksudna. Jadi makanya kita harus kena ta'aruf. Bukan sekedar nama, bahkan karesepna. Nah, seorang kepemudaan itu ke depan, itu yang akan mengajak. Seorang pemudaan itu adalah sebuah seorang prajurit yang siap tempur untuk Miftahul Huda, untuk Hamidah. Karep aing ajengan lain sabodo aing mah ngarep pasantren di mana wae ku aing didukung diperjuangkeun. Nah jangan aing lain ajengan. Kalau sama aja kalau lagi pemudaan aja kan macari kau sekawuruk khusus cek pemudaan mas alumni tuh bukan santri. Kawuruk kamu kabecus dapat ngajian dengan sakedeng. Atuh jadi prajurit sih teh. Ini kakara di dia ya. Encan, kieu encan. Ayeuna sakedeng asar. Napana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar-besarnya kepada tim Toel. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan sangat bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saya akan menambahkan ada istilah pertama namanya adalah disrupsi informasi. Kemudian ada lagi muncul perang oleh orang lain atau lebih dikenal dengan namanya proxy war. Dari dua ini yang disebut badai. Inilah badai. Apa disrupsi informasi? Adalah informasi yang dibuat, yang dikarang, tetapi tidak ada sumber pembuktiannya, tapi cukup mengganggu. Yang kedua, proxy war, kepentingan-kepentingan yang mengadu dombakan orang lain. Maka muncul namanya shifting. Gambarnya begini. Ketika orang-orang menikmati seperti kita di sini di dataran tinggi, kalau malam menikmati sejuknya udara, ada yang menikmati bulan dan bintang. Tentu untuk mencapai puncak seperti itu tidak dengan jalan yang mulus, namun tetap ada rambu-rambu. Kalau kalian orang-orang yang suka naik gunung, apa namanya? Para pendaki bisa menggambarkan tingkat kemudahan dan kesulitan ketika untuk menikmati puncak gunung. Ketika semua sedang menikmati bintang, sedang menikmati bulan, pemandangan malam, kesejukan siang hari, badai disrupsi, badai proxy war sangat dahsyat sekali, sehingga semua rambu-rambu itu hilang, rambu-rambu jalan itu hilang semua. Ada yang longsor tanahnya, ada yang pohon tumbang, dan di saat itu pula ada orang yang terjebak terbawa angin di atas pohon. Ada juga yang menjerit-jerit tertindas batu yang besar, dan tidak mustahil ada yang meninggal karena longsor itu sendiri. Situasi itulah yang namanya shifting. Semuanya bingung
rambu-rambu jalan sudah tidak ada lagi. Jalan yang kemarin dipakai sudah nggak ada. Maka di sanalah akan muncul beberapa hal. Nah, kita di sini pemuda akan membuat peta jalan kembali. Karena kalau tidak membuat peta jalan seperti pengalaman, ada yang berangkat dari sisi timur, dia terus mencari ingin pulang, dan ternyata turunnya adalah di kaki sebelah barat. Kemudian ada yang memilih bergabung dengan komunitas-komunitas, lalu kemudian terjadi peradaban baru. Banyak macam-macam sekali. Inilah kita akan membuka jalan atau peta jalan ke depan untuk generasi kita di masa yang akan datang sebagai investasi amal kita dengan menggunakan akal pemikiran kita. Paham itu ya? Nah, inilah, tentu kita jangan aneh. Tiba-tiba kita menemukan sahabat kita yang linglung. Jangan aneh. Situasi cukup membuat orang linglung. Tiba-tiba ada yang terkait di pajada. Jangan aneh. Ada yang tidak bisa berdaya dengan tekanan politik berbeda partai. Itu jangan aneh. Karena ini sudah para koranda. Inilah yang harus kita bayangkan. Dan tentu dalam membuka jalan ini, kadang kita berjalan sudah 1 kilo. Begitu sampai kita terpaksa harus kembali mencari jalan yang lain. Ketika itu terjadi, akan ada cemoohan kepada kita. Siapa yang lumbang saja jauh-jauh pakai balik deh. Ya itu risiko kita. Tidak akan selamanya mulus, tidak akan selamanya mendapatkan sanjungan, tidak akan semua akan mendapat pembenaran. Kadang-kadang banyak yang akan menjayangkan kita. Sayangnya pemuda salah jalan. Bukan salah jalan, kita sedang membuat jalan di sana tidak bisa ditembus. Kan begitu? Nah inilah yang harus kita hadapi. Insya Allah setelah kita dibuka oleh Toel untuk menggunakan akal pemikiran, siap untuk berbeda, tetapi tetap melaksanakan satu harapan Baitul Huda. Insya Allah pertama tugasnya adalah mengakselerasikan komunitas Baitul Huda dengan Baitul Huda, baik itu wali santri ataupun ada namanya komunitas baru apa? Diklat Saresa, LDKS dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan menjadi jipur. Jipur itu apa? Jipur itu istilah pembuka jalan. Jadi pasukan-pasukan nanti akan ikut dengan kita membuat terlebih dahulu. Ya, jipur seperti itu. Maka daripada itu, mudah-mudahan sebagai kenang-kenangan, sebelum kita pulang, masing-masing bisa menyampaikan ide-ide. Apakah ide mengarang atau ide apa, nanti akan dijadikan standar penting oleh pengurus kepemudaan untuk diangkat menjadi draft secara akademis. Awalnya dari sana. Nanti setelah ada draft dari akademis yang sudah ada, maka kita punya agenda membahas satu persatu. Setelah kita sepakat maka diketuk ini keputusan kita. Mungkin bulan kedua sambil bulanan kita ketuk keputusan itu, sehingga kita punya investasi besar dari kita untuk Baitul Huda, dan tentunya adalah manfaatnya juga untuk kita semua. Nah, kemudian yang selanjutnya, sambil kita berpikir, kita juga tetap akan melaksanakan akselerasi wali santri dengan Baitul Huda, baik itu tentang nilai yang harus diinformasikan atau tentang administrasi yang harus dilengkapi. Karena apa? Karena Baitul Huda hari ini sudah termasuk pesantren formal. Ya. Pesantren formal. Pesantren formal itu apa? Pesantren yang pemerintah hadir di pesantren langsung. Yang non formal itu bagaimana? Yang non formal itu yang santrinya ada 40,
ulangan, ujian, ulangan ujian anak nginduk, misalnya ente jadi sabang ulangan nginduk kahuda, pesantren ente non formal, bukan berarti pemerintah tidak hadir, tetapi di merger dengan yang